Kalau kita ngomongin pornografi, pasti yang kepikiran itu, ini kan produk zaman internet, ya kan? Sesuatu yang modern. Tapi, gimana kalau saya bilang, sejarahnya itu udah dimulai barengan sama lahirnya film itu sendiri? Kayak kembaran rahasia yang tersembunyi sejak awal mula. Jadi pertanyaannya, kapan sih film porno itu pertama kali dibuat? Mungkin di era porn chick tahun 70-an atau pas revolusi seksual tahun 60-an gitu? Salah semua. Jawabannya jauh lebih tua dari itu dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, film porno itu lahir hampir barengan sama sinema, bener-bener kayak kembaran rahasia. Begitu manusia nemuin cara merekam gambar bergerak, salah satu hal pertama yang mereka rekam, ya bisa ditebak lah ya, hal-hal yang sifatnya erotis. Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal telusuri jejaknya dari awal. Mulai dari gimana film porno jadi kembaran rahasia sinema, terus kita intip era mesin What the Butler Saw, kita juga bakal kenalan sama para perintisnya di Eropa, lihat film hardcore pertama, sampai ngertiin ritual stag film di Amerika, dan terakhir, gimana semua ini jadi fondasi industri modern. Udah siap? Yuk kita mulai. Seberapa cepat sih? Well, ada lelucon nih di kalangan sejarawan film. Katanya film porno pertama itu dibuat cuma 5 menit setelah film ditemukan. Ini nunjukin kalau dari awal banget, kamera itu nggak cuma buat ngerekam kereta lewat atau orang kerja di pabrik, tapi juga buat ngerekam sisi lain dari hasrat manusia. Sebelum ada yang namanya bioskop, nonton film itu pengalaman yang sangat pribadi. Jadi, Anda masukin koin ke mesin intip, terus tempelin mata ke lensanya, dan boom, dunia rahasia di dalamnya langsung kebuka di depan mata. Waktu itu ada 2 pemain utama. Satu kinetoskop buatan Edison, ini canggih tapi mahal banget dan rewel. Satunya lagi mutoskop, yang jauh lebih simpel. Bayangin aja kayak buku flip tapi versi mekanis. Nah, justru karena lebih murah dan badak, mutoskop ini yang akhirnya merajai arcade-arcade. Dan karena simple, mesin ini jadi platform yang pas banget untuk nampilin konten yang katakanlah lebih berani. Dan asal-usul nama apa yang dilihat sang pelayan ini, wah ini keren banget. Ini bukan sekedar judul film loh, tapi jadi julukan buat mesin mutoskopnya. Inspirasinya dari mana? Dari skandal sungguhan di Inggris, di mana ada seorang pelayan yang jadi saksi kunci perselingkuhan karena ngintip lewat lubang kunci. Nama itu benar-benar pas kan, menangkap esensi voyeurisme yang dijual sama mesin-mesin ini. Nah, tahun 1896 terjadi lompatan besar. Erotisme nggak lagi cuma diintip lewat mesin pribadi. Untuk pertama kalinya, konten kayak gini muncul di layar lebar, diproyeksikan buat ditonton bareng-bareng. Dan ini semua dimulainya di Eropa, lebih tepatnya di Perancis dan Austria. Coba deh kita lihat 2 pionir ini. Di Prancis ada Albert Kirchner, orangnya unik banget. Hari ini dia bikin film striptease, setahun kemudian dia bikin film tentang kehidupan Yesus Kristus. Beda banget kan? Terus di Austria ada Johann Schwarzer yang jauh lebih nekat. Dia sampai bikin Saturn Film, studio pertama di dunia yang khusus bikin film erotis. Tentu aja ujung-ujungnya studionya digerebek dan dihancurin sama sensor. Ya, udah bisa ditebak, popularitas ini ngundang yang namanya sensor. Aturan-aturan baru yang super ketat di Eropa, terutama di Prancis, bikin para sinias ini kelabakan. Mereka harus kabur, cari tempat baru yang lebih aman. Dan tebak mereka lari kemana? Argentina. Aneh kan? Tapi ya, Argentina secara diam-diam jadi pusat produksi porno global saat itu. Lihat deh seberapa cepat evolusinya, cuma dalam waktu sekitar 10 tahun, kita lompat dari film tari-tarian yang cuma sugestif di tahun 1896 ke adegan penetrasi hardcore yang gamblang banget di tahun 1907. Ini bukan sekedar kemajuan, ini lompatan kuantum dalam hal konten eksplisit. Se-eksplisit apa sih emangnya film ini? Dengerin deh deskripsi plot dari film El Satario ini, bener-bener nggak main-main kan? Ini bukan cuma soal adegan seksnya yang terang-terangan, film ini bahkan udah pakai teknik sinematik canggih loh, yaitu extreme close-up pada alat kelamin. Ini salah satu penggunaan close-up pertama dalam sejarah film, dan dipakainya ya untuk itu. Sementara itu, di seberang lautan, di Amerika, ceritanya beda lagi. Hukum di sana super duper ketat, yang akhirnya maksa industri ini buat bergerak sepenuhnya di bawah tanah. Nah, dari sinilah lahir sebuah fenomena budaya yang unik banget. Ritual khusus pria yang namanya stag film atau smoker. Stag film itu bukan sekedar nonton film. Ini udah jadi sebuah ritual. Pemutarannya selalu rahasia dan penontonnya khusus laki-laki semua. Biasanya di klub-klub atau perkumpulan mahasiswa. Ini jadi semacam acara kumpul-kumpul buat para pria sambil ngerokok, minum, terus nonton bareng. Filmnya sendiri sengaja dibuat anonim, pendek, bisu, dan hitam putih. Tujuannya biar susah dilacak sama hukum. Oke, jadi gimana semua sejarah panjang ini nyambung ke zaman sekarang?
Nah, ternyata semua potongan ini, mulai dari mesin intip yang sifatnya pribadi, produksi film rahasia di Argentina, sampai ritual nonton bareng di Amerika, semuanya itu adalah fondasi yang ngebangun industri film dewasa yang kita kenal sekarang. Seberapa gede sih fenomena stage film ini? Coba bayangin, Kinsey Institute itu memperkirakan ada sekitar 2.000 judul film stage yang diproduksi di Amerika aja. 2.000! Ini jelas bukan cuma hobi iseng segelintir orang. Ini udah jadi industri bawah tanah yang masif banget. Jalur evolusi cara nontonnya juga menarik banget. Coba kita lihat. Awalnya kan pengalaman pribadi, ngintip sendirian di mesin. Terus jadi acara komunal yang rahasia, nonton rame-rame sama teman-teman. Lalu sempat jadi tontonan publik di bioskop-bioskop dewasa. Dan sekarang, balik lagi jadi super pribadi lewat internet di HP atau laptop kita. Benar-benar satu lingkaran penuh ya. Jadi, apa inti dari semua ini? Sejarah awal pornografi itu intinya adalah cerita tentang teknologi baru yang selalu aja berbenturan sama sensor dan aturan moralitas. Inovasi lawan regulasi. Kayaknya familiar banget ya. Coba deh lihat perdebatan kita hari ini soal internet, media sosial, atau AI. Polanya sama persis kan? Ternyata pertarungan ini udah berlangsung sejak film pertama kali ditemukan.